Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia dengan NIM 20014030001. Baik, pada pembahasan kali ini saya akan membahas materi mengenai sejarah dan unsur kebudayaan suku Luwu Sulawesi Selatan. Baik, yang pertama yaitu sejarah suku Luwu. Orang Luwu merupakan penduduk asal yang berdiam dalam wilayah Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, dan Kabupaten Luwu Timur. Daerah kediaman orang Luwu ini biasa disebut Tanah Luwu yang berada di daerah pantai, dan orangnya sendiri dinamakan To Luwu, di mana To berarti orang dan Luwu berasal dari kata lau yang berarti laut. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu zaman kerajaan. Kerajaan Luwu adalah kerajaan tertua, terbesar, dan terluas di Sulawesi Selatan, yang wilayahnya mencangkup Tanah Luwu, Tanah Toraja, Kolaka, dan Poso. Luwu adalah suku bangsa yang besar yang terdiri dari 12 anak suku. Walaupun orang sering mengatakan bahwa Luwu termasuk suku Bugis, tetapi orang-orang Luwu itu sendiri menyatakan bahwa mereka bukan suku Bugis tapi suku Luwu. Sesuai dengan pemberitaan Lontara Pamana yang mengisahkan pembentukan suku Ugi atau suku Bugis di daerah Cina Rilau dan Cina Riaja, yang keduanya disebut pula Tanah Ugi. Ialah orang-orang Luwu yang berimigrasi ke daerah yang sekarang disebut Tanah Bone dan Tanah Wajo dan membentuk sebuah kerajaan. Mereka menamakan dirinya Ugi, yang diambil dari akhir kata nama rajanya bernama Lasatumpunggi, yang merupakan sepupu dua kali dari Sawerigading dan juga suami dari Wetenriabeng, saudara kembar dari Sawerigading. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu bahasa suku Luwu. Dalam bahasa suku Luwu ini sangat beragam. Yang pertama yaitu bahasa Tae. Bahasa Tae merupakan bahasa yang digunakan di Tanah Luwu, Sulawesi Selatan. Bahasa Tae ini digunakan 4 kabupaten dan kota, masing-masing Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Kota Palopo. Bahasa Tae paling banyak digunakan di Kabupaten Luwu, meliputi Kecamatan Larompong, Kecamatan Suli, Kecamatan Milopa atau ibu kota Kabupaten Luwu, Kecamatan Bajo, Kecamatan Bupon atau Buaponrang, Kecamatan Basten atau Basaya Sangtempe, Kecamatan Walendran, dan Kota Palopo. Masyarakat Luwu sekarang ini masih aktif berkomunikasi menggunakan bahasa Tae. Penggunaan bahasa Tae terbanyak terdiri di Kabupaten Luwu dan Kota Palopo. Sementara itu, bahasa Tae di Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur sudah jarang menggunakan bahasa Tae disebabkan oleh adanya bahasa daerah lain yang digunakan seperti bahasa Bugis, bahasa Wotu, bahasa Bali, bahasa Bawa, bahasa Sunda, dan lainnya. Selain bahasa-bahasa daerah tersebut, mereka juga menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi. Kemudian yang kedua yaitu bahasa Kumande. Kumande artinya makan. Misalnya Anjo miki kumande, yang artinya pergi miki makan. Kemudian yang ketiga itu bahasa Tabe. Bahasa Tabe ini artinya permisi. Kemudian yang keempat itu bahasa Tania. Tania ini artinya bukan. Misalnya dalam kalimat Tania itu artinya bukan itu. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu budaya masyarakat suku Luwu. Budaya masyarakat suku Luwu ini yang pertama yaitu 1. Mapacokong Ribaruga. Mapacokong Ribaruga. Sinar sang surya sangat terik ketika 6 pendeta bisu berkumpul di suatu hari di dusun Cerekang, Luwu, Sulawesi Selatan. Bisu adalah sebutan bagi pendeta tradisional dalam masyarakat adat di Sulawesi Selatan, terutama suku Bone dan Bugis. Dalam bahasa Bugis, besi berasal dari kata besi yang berarti bersih. Mereka adalah para lelaki yang berpenampilan seperti wanita namun memiliki kekuatan gaib yang jarang dimiliki sembarang orang.
Sikap kewanitaan-wanitaan yang mereka perlihatkan adalah suatu kesengajaan dan bagian dari tuntutan adat yang mereka yakini sesuai kitab Lagaligo. Kemudian Mapacokon Ribaruga adalah sebuah prosesi memasuki Baruga oleh Datu Luwu. Ritual ini diawali dengan pengambilan air suci Simeuni di Sungai Cerekang. Dalam konsep pemikiran tradisional Luwu, di Sungai Cerekang inilah konon Batara Guru pertama kali menjejakkan kakinya di bumi atau latoge langit. Maka air suci Simeuni menjadi syarat mutlak yang tak boleh diabaikan dalam setiap prosesi besar di Kedatuan Luwu. Pengambilan air suci harus melalui ritual yang hanya boleh dilakukan oleh para pendamping Puang Cerekang. Bahkan Puang Cerekang yang dianggap sebagai pemimpin spiritual tak diperkenakan mengambilnya. Inilah merupakan gambar dari tradisi Mapacokon Ribaruga. Kemudian yang kedua itu Maceratasi. Kepercayaan masyarakat Luwu pada upacara Maceratasi yaitu sebagai bentuk syukuran atas hasil laut yang didapatkan oleh masyarakat nelayan. Perasaan sukacita karena limpahan rezeki yang telah diberikan Tuhan kepada masyarakat nelayan. Hakikatnya, pelaksanaan upacara adat Maceratasi secara filosofi diyakini masyarakat adat berfungsi untuk mengembalikan dan menguatkan semangat pada tubuh kasar nelayan sehingga semangat yang telah pergi akan kembali ke tubuh. Di sisi yang lain, upacara adat Maceratasi merupakan perwujudan rasa kegembiraan, rasa syukur karena banyak hasil laut yang telah diberikan Tuhan kepada masyarakat nelayan. Tradisi lisan Maceratasi adat memiliki kearifan lokal dan nilai-nilai yang diyakini sudah menyatu dan merupakan perekat masyarakat adat. Hal tersebut yang menjadi sumbangsi paling tinggi dalam pelaksanaan upacara Maceratasi ini. Inilah merupakan gambar dari Maceratasi. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang kelima, yaitu adat istiadat masyarakat Luwu. Yang pertama, Makududu dan Makuru Sumanga atau kohesi sosial masyarakat Tanah Luwu. Makududu adalah sebuah perilaku sosial masyarakat Tanah Luwu sebagai ungkapan bela sungkawa atas kematian seseorang dalam suatu kampung yang diselenggarakan biasanya di hari ketiga bertepatan dengan hari Matambung atau Empung. Dengan membawakan bahan kebutuhan pokok ke keluarga duka. Biasanya bahan kebutuhan pokok yang dibawa adalah beras, meski akhir-akhir ini juga sudah mulai bervariasi seperti terigu, telur, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu besi pakai, dua serangkai yang tak terpisahkan. Dalam ini merupakan gambar dari adat yaitu besi pakai dua serangkai yang tak terpisahkan. Adapun yaitu dalam yang itu Gangka Narapini Pitu Pariyama Itana Pitu Susungtoni Lapina Risese Ajanjina Nayaria Belana Tawe Tomawatangina Pola Gau Lengewe ni acaring awatange putani asugerengna ri apaluenge teleni aberiterengne ri amaelorengne, yaitu dalam Lontara Akarunge Luwu halaman 11, yang dimana artinya yaitu hingga sampai 7 masa lamanya 7 lapis generasi telah dilahirkan. Masyarakat saling memakan bangkai ikan-ikan. Orang kuatlah yang berkuasa. Musnahlah kepintaran oleh kekuatan. Habislah kekayaan oleh kemampuan. Tenggelamlah nasab asal muasal oleh kemauan.
yang dimana bahwa tanah Luwu pada suatu masa terjadi kondisi chaos yang disebut sebagai Siandre Bale atau saling memakan bangkai ikan. Sebagaimana halnya yang terjadi pada komunitas yang kacau balau akibat ketiadaan pemimpin dan aturan. Kemanakah pemimpin dan aturan itu? Lontaran Atoriolong Luwu menguraikan yaitu Yinae Puwadangi Atoriolonge Riluwu Rimunri yaitu Atoriolong Menree Rigaligo. Kemudian yang artinya yaitu inilah yang menuturkan perihal leluhur di Luwu setelah leluhur yang tertera di Galigo. Ketika era telah dibalik, maka 2 kali ditenggelamkan para keturunan bangsawan yang diturunkan dari kayangan Ruwalangi. Begitu pula para bangsawan yang telah dimunculkan dari bawah Uringi di Pertiwi. Maka tinggilah masyarakat banyak selama beberapa masa tanpa raja pertuananya, tidak lagi pengarangnya. Maka langkahlah orang yang dapat dijadikan panutan, yakni yang dapat menunjukkan kebaikan, sebab habislah turunan Sandewata yang telah diturunkan. Begitu pula turunan Sandewata yang telah dibenamkan. Ada yang turun ke Urilingi, ada pula yang naik ke kayangan Ruwalangi. Semuanya yang dipersebutkan turunan Dewata itu yakni para orang kayangan. Yang dimana bahwa dengan mengabaikan sejenak perihal sejauh nama rasio dan logika, menerima keadaan para dewata yang menghuni benua atas atau Riwalengi dan benua bawah atau Uriliung, namun sesungguhnya yang dikatakan musnah kala itu adalah nilai-nilai luhur adat istiadat, keluhuran tatana strata yang diistilahkan sebagai wari pangaderang, atau lebih jelasnya telah sirna atau hilang. Bagaimana suatu nilai leluhur yang telah mekar pada suatu negeri sebuah luwu pada zaman itu bisa hilang. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang ke-6, yaitu tari tradisional Luwu. Tari tradisional Luwu itu yang pertama yaitu tarian Lelen Bau. Tarian Lelen Bau ini sudah tidak asing lagi di Sulawesi Selatan, terkhususnya Luwu, Kota Palopo. Tarian ini dipentaskan pada saat penjemputan orang-orang tertentu di acara tertentu. Hal ini menjadi budaya dalam berbagai acara adat di Sulawesi Selatan. Tarian ini biasanya dipentaskan seperti acara kirap, festival keraton, penjemputan datu, maupun gubernur atau orang-orang yang berperan penting. Inilah merupakan gambar atau contoh dari tarian Lelen Bau. Kemudian tari Makayangani. Tari ini mengenakan pakaian adat rongkong lengkap dengan pasapu di kepala dan selendang tenunan tradisional lain rongkong yang melingkar di leher dan pinggang. Tenunan ini merupakan tenunan peninggalan para leluhur rongkong yang diproduksi dari tangan-tangan masyarakat rongkong secara turun-temurun hingga sekarang. Kemudian tari Makjaga Karuni Kapori Bulan ini juga diiringi syair-syair sastra dengan rongkong yang berisi doa-doa keberkahan dan keselamatan serta perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Pada zaman dahulu kala, tarian ini dilakukan untuk mengobarkan semangat juang para panglima perang agar masyarakat rongkong tetap berjaga, tidak terlelap dalam tidur dan tidak terlena dalam mempertahankan wilayah adat rongkong dari serangan musuh. Inilah merupakan contoh atau gambar dari tari Makayangani. Ya, itulah pembahasan materi yang saya bahas mengenai sejarah bahasa, sejarah dan kebudayaan suku Luwu di Sulawesi Selatan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.